Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payung kopi apa, Pak? Yang ngiring saliknya, Pak. Dari mana sih nanti? Oh, sana, Pak. Saya teh dari kampung, Pak. Lagi menjelajahi tentang kemasjidan di Kabupaten Sukabumi, Pak. Kalau ini namanya masjid apa ya, Pak? Oh, ini namanya Masjid Istiqomah. Oh, Istiqomah. Kebetulan ini saya sebagai ketua DMI kecamatan. Oh, alhamdulillah. Kebetulan. Lagi kunjungan biasa. Iya. Saya sampai di Masjid Al Istiqomah. Gak sengaja saya teh ke masjid ini. Tadinya cuman mau ngopi di depan masjid. Syukur alhamdulillah atuh langsung ketemu sama Bapak DKM-nya. Langsung saja saya ngobrolin perkara masjid ini. Terus saya pengen nanya nih, Pak. Ya. Kalau sejarah masjid ini itu bagaimana ya, Pak? Oh, ya. Kebetulan nih ada pengurus sekaligus DKM ini. Juga ini alhamdulillah baru istilahnya ini pembangunan pembentukannya istilahnya udah mulai alhamdulillah. Karena ngobrol sama ketua DKM baru biar jelas gitu ya. Kalau mau nanya-nanya tentang sejarah dan segala macam kegiatan masjid ini, mending kita ngobrolnya di sana ya. Ya, ayo, Pak. Boleh? Ayo. Istirahat. Ya. Ayo, Pak. Oh, ya. Ayo. Jadi gimana nih, Pak, sejarahnya? Sejarah Masjid Jami'ul Istiqomah ini pertama didirikan ya sekitar akhir tahun 60-an. Asalnya tidak di sini, di sebelah bawah lokasinya. Dan Pak Haji Ahmad Dasuki menyediakan lahan ini seluas 2000 meter kurang lebih untuk pembangunan Masjid Jami'ul Istiqomah ini. Nah, alhamdulillah sampai sekarang mungkin ya sudah hampir berapa ya 30 tahunan lah ya Masjid Jami ini, dan semakin hari semakin dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat, terutama oleh para musafir. Katakanlah ini juga fungsinya sebagai masjid persinggahan begitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita ngobrol sini ya. Ayo, Pak. Masjid ini teh sudah berdiri sejak tahun 1960-an. Namun sudah direnovasi 2 kali. Masjid Al Istiqomah ini teh merupakan masjid yang sering disinggahi oleh pengendara yang berlalu lalang. Kalau dari masalah dana pembersihan terus pembangunan masjid ini itu dari mana ya, Pak? Oh ya, pendanaannya karena ini juga adalah kebutuhan dasar umat Islam. Ya maka ya harus jadi umat sendiri ya pendanaannya. Ya. Kami himbau ya warga sekitar sini untuk ikut serta begitu. Ya jangan sampai pahalanya nanti lari ke orang lain. Iya. Ya lebih dulu harus orang setempat karena buat mereka sendiri ya masjid ini didirikan begitu. Ya ada juga dari muhlisin yang dari luar kampung ini yang juga turut serta dalam membangun fasilitas masjid begitu. Jadi saya mohon maaf ini. Oh ya? Saya mau izin karena ada kegiatan yang lain. Oh iya. Ini ya, mohon maaf. Iya. Jadi ngobrol aja lah. Kaitan dengan kemasjidan ini insya Allah. Kaitan dengan kemasjidan terutama dari masjid Istiqomah ini. Mudah-mudahan nanti bisa perkembangan untuk yang lainnya gitu ya. Ya. Amin. Sadia. Pak, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Selamat jalan. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu ya pendanaannya seperti itu. Mungkin untuk program ya sosial kemasyarakatan kita juga di sini membentuk UPZ, Unit Pelayanan Zakat. Ya. Di mana peran dan tugas UPZ ini adalah menghimpun zakat, infak sampai wakaf ya, dari masyarakat, dari jamaah untuk kesejahteraan jamaahnya itu sendiri. Iya, Pak.
Di masjid ini dibentuk unit pelayanan zakat yang nantinya bertugas menghimpun dana zakat dari jemaah untuk jemaah lain yang membutuhkannya. Uniknya, di masjid ini teh membentuk komunitas tilawah 30. Jadi, di setiap masjid membentuk kelompok yang dimana dalam satu kelompok terdapat 30 orang sesuai juz pada Al-Quran. Setiap orang membaca satu juz dalam satu minggu. Jadi setiap minggu hatam 30 juz. Sangat aktif ya kegiatan di Masjid Al-Istiqomah ini. Ya, bagi yang gemar tarikoh, ya kita ada juga tarikoh di sini. Tarikoh Naksabandiyah Khalidiyah. Ya. Setiap malam Selasa itu tawajuhannya. Ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti peringatan Hari Besar Islam ya sebagaimana masjid-masjid yang lain. Ya, memperingati Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj, kan begitu ya. Dan terakhir mungkin untuk kurban, ya Idul Kurban. Kita berupaya agar di masjid ini jangan sampai ada 1 tahun pun yang kosong dari yang berkurban. Caranya yaitu dengan menyelenggarakan arisan kurban. Iya, benar Pak. Jadi setidaknya setiap tahun ada 1 ekor sapi yang dipotong di sini. Ini sudah tahun keempat kita menyelenggarakan arisan kurban. Jadi tinggal 3 putaran lagi, setelah habis kita jalankan lagi. Berarti udah lama ya Pak? Alhamdulillah. Ya. Itu sudah berjalan lama sebetulnya. Ya, program arisan kurban di masjid ini. Dan nanti yang kurban dari masyarakat masing-masing juga dibawa ke masjid di sini, dipotong, kemudian dibagikan dari masjid ini semua masyarakat. Jadi seperti itu. Untuk kajian-kajian keilmuan yang lainnya, insya Allah masjid kami juga akan senantiasa kita pikirkan ya, dan kita kembangkan. Jadi masjid ini bukan hanya sebagai tempat kita beribadah mahdoh saja, tapi juga ibadah sosial yang lainnya. Luar biasa ya Pak. Mudah-mudahan. Amin. Karena kita ingin masjid ini ya sebagai pusat kegiatan yaitu tadi peradaban umat. Ya saya doakan Pak, Amin. semoga masjid ini menjadi yang terbaik. Terus buat pengurus-pengurusnya semoga sehat disehatkan selalu ya Pak. Ya Allah. Yuk kalau mau lihat-lihat fasilitas yang ada ya masih sederhana sebetulnya. Ya. Yuk. Ya, Pak. Ini ruangan sebagai kantor TKM dan juga kantor komunitas tilawah 30. Sudah digambarkan ini Al-Qur'annya, ya. Ini. Jadi yang dibaca itu Al-Qur'an yang dijar begini. Nah, kita bagikan ke setiap masyarakat ini. Satu masjid, 2 kelompok, berarti 2 Al-Qur'an ini kita bagikan. Sudah habis kurang lebih ya 10 ribuan 10 ribu eksemplar ya. Idealnya bukan hanya kelompok bapak-bapak dan ibu-ibu tapi remaja dan anak-anak juga gitu. Makasih ya Pak, udah mau ngasih tahu tentang kita di sini Pak. Kalau begitu saya mau pamit pergi dulu Pak. Mau melanjutkan perjalanan saya Pak. Lumayan perjalanan saya masih jauh Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, selamat jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.